kelas 288 Kabupaten Blitar. Saya Triwanto dari UPT SD Negeri Klobo 2. Saya Siti Purnawati dari UPT SD Negeri Satrian 2. Saya Nini Mardiati dari UPT SDN Minggir Sari Akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam dan bahagia. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Bu Nini. Bagaimana kabarnya Pak Tri hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat. Panjenengan bagaimana Bu? Ya syukur Pak, di sini saya juga sehat-sehat saja Pak. Alhamdulillah tadi sehat ya. Bu Nini, sepertinya panjenengan badhe melaksanakan coaching ya? Iya Pak Tri. Oh begitu. Iya. Ke Bu Nini, apakah sudah ada persiapan? Sudah Pak. Oh sudah. Baik, berarti Bu Nini itu sudah mempersiapkan apa yang harus disiapkan ya. Bu Nini, kompetensi coaching yang seperti apa Bu yang ingin panjenengan kembangkan Bu? Dalam kompetensi coaching itu saya ingin hadir sepenuhnya untuk si coaching Pak. Oh iya, oke. Kemudian Terus yang kedua itu saya ingin membuat mendengarkan aktif dari apa yang diungkapkan oleh si coaching, masalah yang diucapkan dari si coaching tersebut. iya, oke. Terus yang ketiga, saya ingin membuat soal-soal atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan berbobot itu bisa membantu si coaching untuk memecahkan masalah dan menemukan solusinya sendiri. Oh gitu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan. Baik Bu Nini, dari ketiga kompetensi itu Bu, mana yang lebih spesifik yang akan panjenengan observasi Bu? Saya akan mendahulukan itu, yang saya utamakan itu Pak, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut, sehingga si coaching bisa memecahkan masalahnya. Oh seperti Dan itu gitu. sendirinya, Oh iya. Jadi memberikan pertanyaan yang berbobot agar coachingnya nanti dapat memecahkan masalah, menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang panjenengan inginkan, yang ingin panjenengan kembangkan Bu ini. Saya ingin membuat si coaching tersebut bisa memecahkan masalahnya dari masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut, sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh seperti itu. Oke. Jadi memang harapan panjenengan coaching nanti bisa menyelesaikan masalah, bisa menemukan solusinya sendiri. Ngoten nggih Bu? Nggih, Pak. Oke, semoga sukses Bu Nini. Selamat melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Purna. Bagaimana kabarnya Bu Purna hari ini? Alhamdulillah baik. Kok Bu Purna kelihatannya agak galau seperti itu? Iya Bu, ini hari ini saya agak galau. Memangnya apa tujuan Bu Purna kesini? Tujuan saya hari ini gini Bu, saya itu kan galau. Saya ingin mencari solusi ya. Itu bagaimana membuat murid saya itu memahami tentang materi pecahan sederhana Bu. Kebetulan saya kan guru kelas 3. Nah, di sini tuh ada beberapa murid itu yang belum paham tentang materi tersebut. Jadi di sini Bu Purna kesini mau membicarakan tentang muridnya yang kelas 3 ya? Iya. Iya. Apa definisi tujuan akhir yang diketahui oleh Bu Purna tadi? Ya, definisinya tujuan akhirnya begini.
Saya menginginkan itu murid saya Bu memahami tentang materi secara sederhana. Menurut Bu Purna, apa ukuran keberhasilan pertemuan hari ini Bu? Ukuran keberhasilannya yaitu semua murid memahami materi yang saya sampaikan Bu. Seperti itu. Kesempatan apa yang Bu Purna miliki sekarang ini? Nah, kesempatan yang saya miliki sekarang yaitu saya memanfaatkan media konkret yang ada di sekolah seperti itu Bu. Menurut Bu Purna, dari skala 1 sampai 10 itu posisi Bu Purna pada pencapaian yang tujuan yang Karena tadi Bu, keluhan saya tadi kan karena apa namanya? Karena ada beberapa murid yang belum bisa memahami. Dan di sini terus terang skala saya masih di posisi 7 Bu. Karena tadi karena ada beberapa materi yang belum bisa saya sampaikan dengan maksimal karena terbukti ada beberapa anak yang belum memahami sehingga saya hanya berani memposisikan diri saya itu masih di skala 7. Oh, jadi Bu Purna masih di skala 7. Iya. Ya, apa kekuatan Bu Purna tersebut dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Iya, kekuatan saya yang pertama adalah motivasi Bu. Itu motivasi yang saya pakai untuk apa namanya? Untuk membangkitkan semangat saya untuk bagaimana saya belajar lebih baik. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu saya berusaha membuat media pembelajaran yang menarik itu seperti apa seperti itu. Iya. Ya, kemungkinan peluang apa yang bisa Bu Purna ambil dari sini Bu? Iya. Dari peluang yang ada itu Bu ya, kemungkinan yaitu saya menggunakan proses pembelajarannya nanti adalah dengan menggunakan benda konkret yang lebih apa namanya lebih banyak lagi Bu. Jadi kalau kemarin saya hanya dengan menggunakan satu jenis, nah itu nanti saya berencana untuk menggunakan beberapa jenis media konkret yang dekat dengan anak. Seperti itu rencananya Bu. Oh, jadi seperti itu Bu Iya. Purna ingin menggunakan media konkret Iya. sehingga bisa memotivasi anak yang benda konkret tersebut. Terus apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Purna dalam meraih tujuan tersebut Bu? Iya. Hambatan atau gangguan tentunya pasti ada ya Bu ya. Yang menghalangi saya sekarang ini yaitu tentang ini Bu, pengkondisian. Jadi mengkondisikan apa namanya? Mengkondisikan kelas. Bagaimana saya di sini belum bisa maksimal mengkondisikan kelas karena tadi ada beberapa anak yang belum bisa, terus kemudian anak yang lain yang sudah bisa itu tidak mau apa namanya tidak mau membantu seperti itu, dan itu menurut saya sesuatu hal hambatan. Jadi sesuatu hal hambatan yang menurut saya itu perlu apa namanya ya, saya carikan solusi bagaimana saya itu nanti ketika saya memberikan materi semua anak-anak itu mau apa namanya ya bersatu itu loh maksudnya seperti itu. Hambatannya itu ada dalam komunikasinya anak-anaknya. Iya Bu Purna, dari hambatan-hambatan tersebut Bu Purna pasti mempunyai solusi. Kira-kira apa solusi dari yang Bu Purna akan lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Ibu? Iya. Yang pertama, langkah pertama yang saya ambil yaitu saya membuat kelompok Bu. Di situ tapi kelompoknya tidak hanya anak yang apa namanya dalam satu kelompok itu anak yang sudah bisa, berarti saya kelompokkan sudah bisa, tidak. Di sini saya campur jadi satu. Seperti itu. Jadi ada anak yang sudah bisa dan yang belum bisa, ini saya jadikan satu kelompok sehingga membentuk kelompok itu akhirnya saya menggunakan sebagai tutor sebaya. Jadi anak-anak yang sudah bisa membantu temannya yang belum bisa seperti itu, dan dari tutor itu kemudian anak-anak yang memahami akhirnya kan apa namanya bisa saling apa namanya ya saling sharing kepada teman yang sudah bisa, oh gimana tuh sebenarnya cara mengerjakan ini dengan teman sebaya yang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang belum bisa itu saya menempatkan anak-anak itu yang lebih dekat dengan saya, posisi duduknya seperti itu Bu. Dari beberapa solusi tersebut, apa rencana Ibu Purna dalam mencapai tujuan tersebut Ibu? Nah, rencananya yaitu sesuai langkah-langkah yang saya berikan tadi Bu. Yang pertama jelas saya membuat kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Dalam satu kelompok itu ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Yang kedua memanfaatkan tutor sebaya, itu yang jelas seperti itu Bu. Yang ketiga yaitu tadi menempatkan anak-anak yang belum bisa itu
di posisi duduk paling depan. Jadi saya lebih banyak bisa memantau lebih banyak seperti itu. Adakah prioritas yang ingin Bu Purna capai itu dari beberapa langkah-langkah tersebut tadi? Ya, prioritas yang ingin saya capai yaitu bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran itu yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu tertarik dengan apa yang saya berikan, materinya itu seperti apa, sehingga anak-anak itu punya antusias seperti itu. Prioritasnya seperti itu, Bu. Menurut Bu Purna, apa strategi untuk itu, Bu? Strateginya yaitu ya seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan rencana saya tadi. Jadi strategi saya di situ. Berarti saya bagaimana saya harus bisa mempraktekkan itu benar-benar dipraktekkan dan benar-benar saya setiap hari itu saya mencoba untuk melaksanakan seperti itu. Lalu bagaimana untuk mencapai jangka waktunya itu bagaimana? Karena tadi saya terkait dengan materi, Bu, terus terang di situ kemarin saya karena di RPP saya itu saya targetkan yaitu 2 kali pertemuan. Di 2 kali pertemuan itu anak-anak sudah mampu mengerti tentang materi yang saya terangkan. Seperti itu. Iya. Terus apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Purna tersebut, Bu? Nah, ukuran keberhasilannya yaitu tadi saya menginginkan anak-anak mampu memahami materi yang sudah saya ajarkan. Di sini Ibu Purna kan ingin anak itu memahami semua materi yang telah diajarkan, Iya. Sekarang bagaimana cara Bu Purna dalam mengantisipasi gangguan yang ada, Bu? Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bu, saya memberikan karena ini anak-anak masih di kelas bawah ya, Bu ya. Saya langsung ke inti. Jadi hari ini saya anak-anak langsung saya fokuskan apa sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini. Seperti itu untuk untuk mengantisipasi gangguan. Karena ini masih kelas bawah, maka saya harus berubah strategi. Kalau saya terapkan anak-anak tidak langsung saya arahkan ke tujuan, ini anak-anak masih repot. Terkadang anak untuk memancing anak untuk lebih banyak berbicara itu masih sulit, sehingga saya langsung memfokuskan apa tujuan pembelajaran hari ini seperti itu. Bagus sekali Bu Purna, tujuannya dari Bu Purna. Sekarang apakah komitmen Ibu Purna terhadap rencana aksi tersebut, Ibu? Komitmen saya yaitu saya akan menjalankan semua strategi, semua rencana itu dengan sungguh-sungguh secara maksimal, secara runtut seperti itu, Bu. Itu strategi komitmen saya. Siapa saja yang bisa membantu Bu Purna dalam menjaga komitmen tersebut, Ibu? Yang pertama itu ada kepala sekolah, yang kedua adalah teman, Ibu ya, teman sejawat gitu maksudnya, dan kemudian wali murid dan juga murid. Jadi semua semua warga sekolah di sini semuanya ikut menjadi satu. Itu yang membantu saya untuk menjaga komitmen. Oh, jadi semua warga sekolah sama guru dan kepala sekolah jadi berkolaborasi. Iya betul, kolaborasi itu penting. Oke. Ya, menurut Bu Purna bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini? Nah, setelah saya melaksanakan semua solusi saya nanti, Bu ya, saya akan kembali ke sini mencari Bu Nini. Saya akan menceritakan dari apa yang sudah solusi yang bersama-sama kita dapatkan ini, bagaimana hasilnya. Nanti saya akan kembali ke Bu Nini, saya akan bercerita. Dari situ apakah nanti ternyata hasilnya berhasil atau tidak, dan nanti saya menginginkan kembali lagi ke Bu Nini untuk bercerita kembali. Seperti itu Bu ingin saya. Ya, terima kasih ya Bu Purna, karena Bu Purna juga sudah memberi kesempatan untuk tadi mencurahkan masalahnya, dan Bu Purna juga bisa memecahkan masalah dari Bu Purna, dan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil. Amin. Terima kasih Bu Nini. Mungkin hari ini saya cukup dulu ya Bu Nini ya. Saya mau izin dulu. Saya mau kembali ke sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Nini. Sama-sama Bu Purna. Gimana kabarnya Bu Nini kemarin sudah melakukan coaching ya? Iya Pak, baik Pak. Sudah sukses coachingnya. Oh sudah. Iya. Dari kemarin
yang Ibu Nini lakukan coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Nini? Perasaan saya ada senang dan lega, Pak. Di sini saya bisa membantu teman dapat dalam menyelesaikan masalah. Oh, seperti itu. Berarti Iya. perasaan panjenengan ini sudah lega, senang ya. Iya. Setelah kemarin coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nini. Apa yang dapat selain perasaan senang itu, Bu? Apa ada lagi, Bu Nini? Iya, Pak. Di sini dari kegiatan coaching kemarin dengan teman saya itu dengan Bu Purna. Di sini saya dapat membantu Bu Purna dalam menyelesaikan masalah melalui alur tirta, Pak. Oh iya. Yaitu yang pertama ya, Pak. Terus yang kedua kemarin saya juga bisa yaitu menggali potensi dari masalah yang dihadapi si coaching atau teman saya kemarin itu sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya, Pak. Sehingga mereka bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga kemarin saya juga bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali si coaching untuk mengeluarkan semua masalahnya sehingga dia bisa mencari solusi dari masalahnya tersebut, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu Iya. Nini. Jadi pada saat panjenengan coaching kemarin memang ada beberapa yang panjenengan lakukan gitu ya. Iya, Pak. Dari proses coaching panjenengan ini ada beberapa catatan dari saya. Bolehkah saya ungkapkan, Bu Nini? Iya, Pak, monggo. Oh iya, Silakan. terima kasih. Dari hasil coaching Ibu Nini kemarin, jadi sebagai coach, Ibu sudah menanyakan tujuannya, kemudian sudah menanyakan harapannya, kemudian panjenengan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian panjenengan sudah mengajak coach untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian panjenengan juga menggali ide-ide dari jalan keluarnya. Kemudian apa yang ingin Ibu gali dari coaching selanjutnya, Bu Nini? Saya ingin melakukan coaching yaitu yang lebih mendalam dengan air tirta yang lebih baik sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik itu aja, Pak. Oh, seperti itu Iya, ya, Pak. Bu. Iya. Ya, berarti panjenengan ingin melakukan yang lebih baik sesuai dengan alur tirta seperti itu, nggih? Iya, Pak. Ya, terima kasih Bu Nini, selamat dan sukses untuk panjenengan. Saya tunggu coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama, Pak.